Ya, kemenangan atas Arab Saudi kemarin malam memang patut kita syukuri, karena bagaimanapun dengan kemenangan itu membuat peluang timnas untuk amankan peringkat 3 atau 4 makin terbuka lebar. Selain itu, fighting spirit yang ditunjukkan para pemain timnas Indonesia di GBK kemarin kayaknya memang buat para pemain dan pelatih Arab Saudi cukup terkejut. Pasalnya, mereka menunjukkan sisi permainan yang sedikit berbeda saat terakhir kali bertemu. Dan yang membuat Herve Renard dan Al-Bulaihi cukup kaget saat para pemain timnas mampu berlari sepanjang 100 menit di lapangan tanpa merasakan rasa lelah. Melihat situasi yang ada, nggak ada salahnya kalau Arab Saudi peringatkan Cina dan Bahrain untuk waspadai kekuatan Indonesia ketika bermain di kandang. Mereka lebih mengerikan dan tentunya penuh kejutan-kejutan yang tak terduga. Kemenangan atas Arab Saudi di GBK kemarin membuat timnas mania di seluruh dunia full senyum hingga saat ini. Karena bagaimanapun ini adalah sejarah baru bagi timnas Indonesia dengan memenangkan pertandingan pertama di babak round 3 dalam sejarah, sekaligus meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi setelah penantian selama 40 tahun lamanya. Dan yang buat bangga sekaligus terharu adalah dengan kemenangan itu membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia jadi terbuka lagi. Selain itu, kesuksesan timnas Indonesia amankan 3 poin di GBK kemarin juga berhasil mengangkat moral tim serta mengangkat ranking FIFA Indonesia di papan klasmen. Ya, dengan kemenangan itu membuat Indonesia merangkak naik ke peringkat 3 klasmen sementara setelah Cina kalah dari Jepang dengan skor 3-1. Sementara di sisi lain, Bahrain yang hampir menang di kandang atas Australia harus puas bermain imbang 2-2 setelah tim lawan cetak gol di menit 90+6. Duh, jadi keinget insiden 90+6 lagi kan? Dan kayaknya Bahrain memang ngerasain karmanya deh. Selain itu, kemenangan itu juga akhirnya mengontrol ranking FIFA Indonesia ke peringkat 125 dunia, sekaligus meninggalkan tim tetangga yang selalu berisik, yakni Dek Malai. Sementara itu, laga Indonesia versus Arab Saudi kemarin malam masih menjadi bayang-bayang tersendiri bagi timnas mania. Mereka nggak bisa melupakan bagaimana perjuangan luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain di atas lapangan. Bahkan pelatih Arab Saudi sebelumnya, Roberto Mancini, sudah memperingatkan Herve Renard untuk mewaspadai kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia, terutama soal fighting spirit mereka. Ibarat kata nih, mereka pemain Indonesia rela mati demi harga diri NKRI. Meskipun kram atau semacamnya, selama masih bisa berdiri ya fight terus. Duh, bikin merinding pokoknya kalau ngeliat langsung perjuangan para pemain timnas Indonesia. Sebuah hal yang akhirnya telah disadari oleh pelatih Arab Saudi, Herve Renard. Dia pun cukup bingung mau ngapain lagi. Dan memang sih, Arab Saudi berhasil menguasai ball position dalam match tersebut. Akan tetapi, peluang-peluang besar nyatanya justru lebih banyak didapat oleh Indonesia. Dan bahkan dari shots on target, Indonesia masih lebih baik dari Arab Saudi. Termasuk ya sudah pasti 2 gol cakep dari Marcelino yang di laga ini seolah terlahir kembali. Herve Renard masih kaget Indonesia bisa lari 100 menit. Fighting spirit yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia sejak awal pertandingan dimulai benar-benar membuat pelatih asal Prancis itu cukup terkejut. Bahkan ketika para pemain Indonesia memberikan ancaman demi ancaman ke arah gawang timnas Arab, Renard benar-benar tak bisa diam, dia tampak cemas dari pinggir lapangan. Dan salah satu yang membuat pelatih asal Prancis itu kaget tentunya para pemain Indonesia yang mampu berlari hingga 100 menit di lapangan. Mereka bahkan gak pernah melakukan drama sama sekali, meski beberapa kali pemain mengalami kram, tapi selama masih bisa berdiri tetap fight. Selain itu, Herve Renard juga mengungkapkan alasan kalah dari Indonesia
karena timnya tidak bisa membuat perbedaan di laga ini, serta lini depan yang tidak efisien. Kami tidak mencetak gol di beberapa laga, dan itu realitanya. Dan malam ini 2 kali kami kebobolan oleh Indonesia. 2 gol berasal dari serangan balik, dan kami gagal memberikan perbedaan di laga ini. Tidak ada efisiensi juga di lini depan. Indonesia sangat baik di laga ini. Semangat juang mereka bagus, kualitas mereka juga bagus. Ya, tak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka menang malam ini, ungkap Herve Renard setelah pertandingan. Seperti main di neraka. Soal atmosfer GBK yang penuh dengan tekanan supporter Indonesia, Herve Renard menilai timnya sudah terbiasa. Pemain Arab Saudi sudah terbiasa main dengan atmosfer macam ini. Permasalahannya kami tidak memulai laga dengan baik, seperti seharusnya yang biasa kami lakukan. Itu saja yang bisa saya katakan. Soal mafia, saya menghabiskan waktu 3 tahun di Arab, pergi, sekarang kembali lagi. Arab Saudi itu negara yang fantastis, dan saya bisa pastikan Arab Saudi negara yang luar biasa, kata Renard menambahkan. Menariknya apa yang dikatakan oleh Herve Renard justru sebaliknya. Dengan puluhan ribu fans yang hadir di GBK malam itu, kayaknya memang buat para pemain Arab Saudi tak mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Bahkan salah satu bek andalan mereka, Ali Al-Bulaihi, tak bisa berbuat banyak. Dia yang tampak garang terlihat seperti Hello Kitty. Bahkan di bentak sandiwas pun dia nggak berani berbuat apa-apa. Kayaknya memang benar, bermain di GBK seperti bermain di neraka yang buat pemain lawan cukup gak nyaman. Kalau nggak punya mental kuat seperti Jepang, ya udah siap terima kalah aja. Arab Saudi peringatkan Bahrain saat main di GBK. Sementara itu, melihat situasi yang ada saat ini, gak ada salahnya jika Arab Saudi peringatkan Bahrain untuk hati-hati ketika bermain di GBK. Selain mereka punya pemain-pemain yang kuat lari hingga 100 menit di lapangan, Indonesia juga menjadi salah satu tim yang selalu punya kejutan-kejutan tak terduga. Apalagi di match melawan Bahrain yang akan digelar pada bulan Maret tahun depan. Sejumlah pemain baru grade A telah disiapkan, mulai dari Ole Romeni, Moro Zilstra, hingga Jairo Ridwan. Dan jika semua bisa bergabung sesuai rencana, jelas akan membuat timnas Indonesia makin komplit dan makin kuat lagi. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja momentum bagus ini tetap terjaga. Dan semoga para pemain gak berpuas diri, karena masih ada laga wajib menang melawan Cina serta Bahrain. Kabar baiknya, jarak match yang terhitung jauh membuat persiapan jadi lebih matang. So, tetap semangat, dan thank you buat para pemain dan pelatih timnas yang sudah berjuang mati-matian. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.